Hai, apa kabar pemirsa? Anda menyaksikan program Happy Parenting. Sebagaimana kita ketahui, menjadi orang tua tidak mudah. Menjadi orang tua merupakan the hardest job you will ever love. Happy Parenting mencoba menyajikan beragam informasi dan tips parenting untuk para orang tua dan calon orang tua bersama saya Novita Tandri. Inilah Happy Parenting, the hardest job you will ever love. Selama manusia hidup di dunia pasti tidak akan lepas dari ujian. Dan kunci utama untuk menghadapinya adalah menghadapi ujian tersebut bersama keluarga. Families are our comfort when we occasionally falter. Satu-satunya batu yang tetap kokoh hanyalah keluarga. Hari ini Happy Parenting menghadirkan seorang sahabat saya, mantan pramugari yang selamat saat mengalami kecelakaan pesawat, dan juga hadir ibunya, Tante Fani, yang selalu hadir menemani sepanjang hidup Laura Lazarus. Apa kabar? Baik. Dua perempuan cantik. Yang pasti Tante Fani hari ini tanam tidurnya tengkurap ya? Iya. Karena rambutnya rapi. Biasanya Tante Fani, sebelum kita sapa lebih jauh, kalau rambutnya lagi rapi biasanya tidurnya tengkurap karena rambutnya biar nggak gepeng ya. Apa kabar Tante Fani? Baik. Sehat, seger. Apa kabar Laura? Ya, sehat. Thank you Mbak Novita udah diundang di Sama-sama. Happy Parenting. Satu kehormatan Iya. Laura dan Tante Fani bisa hadir di Happy Parenting untuk terus menginspirasi keluarga Indonesia. Hari ini Laura datang masih tetap dengan tongkatnya yang Iya. kita singkirkan selama 1 jam dulu. Hempaskan dia ke samping untuk bisa tetap cantik terus. Thank you. Ini seneng Mungkin banget. sudah banyak orang yang membaca buku Laura, Unbroken Wings, dan juga Kazoku yang ditulis oleh ibunya di sebelah, Tante Fani. Dan 2 buku ini, satunya habis ya. Iya. Saya punya loh padahal di rumah. Ada. Dan itu saya Kazoku. baca. Ini salah satu buku yang saya baca, Unbroken Wings, dan satu lagi Kazoku, yang artinya dalam bahasa Jepang, artinya apa itu Tante? Keluarga sebagai tiang yang membuat Laura Lazarus hari ini tetap tegak berdiri walaupun masih disangga dengan tongkatnya, tapi Laura bisa tetap tegak karena Kazoku, karena keluarga. Laura, kita cerita dulu nih masa kecil Laura. Saya baca dari buku Kazoku bagaimana Laura tumbuh menjadi satu anak remaja yang suka memberontak. Iya, dulu. Yang sulit diatur, yang sesuka-sukanya maunya sendiri, kepala batu ya katanya ya, kata ibunya di samping. Dan akhirnya dibentuk dengan semua proses kejadian dialami dengan kecelakaan 2 kali. Iya. Dan ini membentuk Laura hari ini. Iya. Ceritain dong Laura. Tidak bermaksud untuk mengorek kenangan yang lama nih, tapi bagaimana kejadian pada saat Laura Lazarus yang pada saat itu kecelakaan dengan salah satu penerbangan nasional sebagai pramugari yang dinyatakan meninggal saat itu karena ditumpuk bersama jenazah yang lain. Bisa diceritain Laura? Iya, waktu itu Laura emang dari kecil tuh kepengen banget jadi pramugari. Memang cita-cita dari kecil. Dari kecil pengen kalau udah gede tuh jadi pramugari. Kenapa? Karena seneng banget. Kak Mami bilang dulu ya karena kan kita sulit sekali pada waktu itu. Secara ekonomi, finansial sangat sulit. Benar. Nah jadi Mami tuh setiap hari tuh dia cerita, lah asik ya kalau misalnya jadi pramugari tuh nanti kok bisa naik pesawat, kita bisa keliling jalan-jalan. Terus
itu loh kalau jadi pramugari itu yang seret-seret koper, padahal cuma seperti itu doang, tapi Yang seret-seret koper, cuma gitu seret-seret ya. koper. Yang cantik, badannya tinggi semampai, wajahnya cantik gitu Iya. ya. Terus mami kepengen Lala panggil Laura, panggilannya Lala. Lala, bener deh. Nah, terus begitu mami cerita gitu. Tapi sekarang saya sadar gitu bahwa ini semua impian ini memang dibentuk ini gara-gara berawal orang tua cerita ke anak, karena diceritain akhirnya membentuk impian di kepala saya sendiri gitu, di kepala anak gitu. Oh, jadi kalau saya jadi pramugari, orang tua saya pasti seneng nih, bangga nih. Oh iya deh, aku mau jadi pramugari. Nah terus gitu berkembang lah sampai SD, udah pengen banget, terus SMP, SMA. Jadi dari kecil saya prepare untuk bisa sampai ke situ. Nah sampai kita tampilkan juga sambil ngobrolnya, tampilkan foto Laura waktu kecil nih, kayak gimana sih boleh, Lala boleh. kecil. Tinggal lanjut. Nah, padahal dulu waktu kecil ya nggak mungkin, lucu banget. nggak mungkin banget bisa jadi pramugari. Kenapa? Karena kecilnya tuh setiap kali saya bilang mau jadi pramugari, semua tuh kayak ketawa gitu. Nggak mungkin, soalnya dulu kecil tomboy banget. Dan Kelihatan dari rambut. iya, rambutnya ini si mami nih kalau potong pendek banget, dipotong kayak Dora. Saya selalu mami jangan gitu, kayak aku malu gitu kan. Terus kayak gitu karena susah banget, jadi si mami kadang-kadang dia bisa juga jadi salon. Nah kadang-kadang rambut saya dengan pendek itu keriting, kribo gitu kan. Apa mau nyisir, keras nih, sakit gitu kan, kusut gitu. Oh, jadi kelinci percobaan ternyata Lala waktu kecil ya. Dan dengan impian yang sudah ditanamkan, nah ketika beranjak dewasa kan udah mulai merawat diri. Nah di situ saya mulai berkembang tuh impian tuh, asik nih kalau nanti di pesawat ketemu pria tampan, baik hati, tidak sombong, dinikahkan dan bahagia selama-lamanya gitu kan. Happily ever after gitu ya, kayak cerita dongeng gitu ya. Iya, selalu pikiran kan kayaknya yang indah-indah gitu kan. Nah akhirnya bisa jadi pramugari, terbang. Ternyata pas ngelihat, ya ternyata ya apa yang dipikirkan memang nggak semudah yang dibayangkan. Yang dilakukan tuh berbeda ternyata dengan apa yang selama ini diimpi-impikan. Benar sekali. Bahwa ternyata ada kerja keras di sana. Benar sekali. Dan Pangeran Tampan tak kunjung-kunjung datang gitu kan, nggak kunjung-kunjung ketemu gitu. Pilot semua udah tua-tua semua. Ya elah, ini bagaimana coba, pria-pria tampan nggak ketemu kan. Ya udah akhirnya jalanin, tetap bekerja 1,5 tahun terbang. Ini fotonya ya bersama teman-teman. Nah, aku ini yang siapa sebelah aja nih kanan. teman-temannya? Ini masih ada sahabatku, kita kemarin juga sering reunian nih, Tasa, Kerlin. Sekarang Kerlin udah jadi instruktur, Tasa ibu rumah tangga. Terus ini masa awal-awal ya? Iya, tahun awal-awal. berapa ini? 2003. 2003. Pertama kali masuk Iya, di perusahaan penerbangan maskapai inilah. ini ya. Terus enggak, 2003, kecelakaan 2004, Ibu. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oh, nggak apa-apa. Nah, terus udah gitu, terus terbang 1,5 tahun. Di situ memang ya akhirnya ngalamin kecelakaan 2 kali dengan pesawat yang sama. Sebenarnya kalau kecelakaan sekali aja orang udah pasti takut kan Udah naik kapok pesawat. biasanya ya. Udah. Penerbangan pertama kalau nggak salah dari Jakarta ke Palembang. Iya, benar sekali. Itu 2003. 2003. Sorry, 2004. Oh, 2004. Baik. Bulan 5. Nah, itu kecelakaan yang pertama terjadi. Terus udah gitu 5 bulan, selang 5 bulan setelah kecelakaan pertama, kecelakaan lagi yang kedua. Tapi yang kedua itu parah sekali, sehingga Itu mengakibatkan Jakarta, Jogja yang heboh saat itu ya, yang terperosok sampai ke pemakaman umum kalau benar nggak sekali. salah. Dari Jakarta ke Solo. Nah, terus Ini kru yang ada di dalam enggak. saat itu bukan? Ini teman-teman Laura saja ya? Iya, Lala ini ya? ketika pulang ke Indonesia mereka datang menyambut. Ini pada saat setelah operasi. Nah, kejadian itu ada tanda nggak sih bahwa setelah 5 bulan sebelumnya pesawatnya sebenarnya tergelincir, terus ada firasat, kalau nggak salah ada firasat buruk saat itu. Firasat sih ada. Sebenarnya udah ngerasa kayaknya jenuh sekali gitu. Terus ngerasa kayaknya, aduh kok ternyata apa yang saya cita-citakan udah tergapai. Tapi kok gini aja rasanya, nggak ada sesuatu yang membuat hati ini bahagia gitu. Ya cuma seneng, ya udah habis itu selesai gitu. Jadi saya jalanin hidup kalau saat itu rutinitas banget. Sementara hubungan saya dengan orang tua saya pada waktu itu udah nggak bagus gitu, udah nggak baik. Bayangnya maksudnya. Kalau saya baca di buku yang Kazoku pada saat itu justru menjadi pramugari membuat Lala saat itu menjadi seorang sosok yang malah merasa saya udah lebih berhasil dari Tante Fani saat itu, merasa bahwa saya sudah sukses. Jadi kayaknya mulai meninggalkan Sombong, iya. keluarganya, mulai sombong.
Benar nggak sih, Tante saat itu menjadi pramugari karena sudah cantik, seret-seret koper, terus jadi lebih meninggalkan keluarganya? Ya, itu yang saya dapatin. Terus apa yang dilakukan? Susah diajak komunikasi. Kadang-kadang dia pulang, apa yang dia mau, apa sih, kayaknya udah gak ada waktu lagi. Kita Sibuk kan cuman beresin koper lagi gitu ya, pokoknya yang diurusin koper aja saat itu. iya, koper kadang-kadang. Nah, namanya jadi pramugari kan tengah malam juga harus berangkat, standby terus. Jadi kita yang jadi seorang mamanya nggak bisa tidur lelap juga. Sampai saat ini pun kurasa Siapa yang jadi pramugari, siapa yang nggak bisa tidur lelap gitu ya? Iya, soalnya begitu dia bunyi dipanggil, kita yang harus bangunin anaknya. Kamu sudah siap, ditunggu di luar. Nah, pada hari kejadian di mana pesawat mengalami kecelakaan, di hari itu juga waktunya kayaknya tergesa-gesa karena lagi shopping kalau nggak salah bersama Mama. Lagi mau bersama beli Mami alat Tante itu, Fani ya. alat fitness. Padahal di saat itu Laura udah mulai sadar. Saya bilang, lah daripada kamu nge-gym, mendingan beli alatnya untuk di keluarga bisa pakai bareng-bareng. Tapi nggak dilakukan, belum saat itu belum Begitu mau dilakukan. dilakukan, ibaratnya maut udah menjemput, kita juga nggak bisa cancel. Kita harus hadapin. Nah, nanti disambung di segmen kedua, bagaimana akhirnya Lala dengan musibah yang terjadi terus merubah semua jalan hidup seorang Laura Lazarus. Ya, nanti kita sambung. Always do your best in what field what you are planned now, you will harvest later. Quotes oleh Laura Lazarus. Pemirsa, kita sambung obrolan kita bersama Laura Lazarus dan juga Tante Fani, ibunda dari Laura, selepas jeda berikut ini.